Hai guys, jumpa lagi dengan EduFit. Kali ini kita akan melanjutkan lagi membahas soal PTS semester yang pertama, mata pelajarannya matematika kelas 9. Ini sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bab persamaan dan fungsi kuadrat. Kurikulum 2013 revisi 2018. Oke, langsung saja kita simak untuk pembahasan soal nomor selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe untuk mengikuti video-video pembelajaran dari EduFit. Oke guys, kita lanjut ke nomor 15. Kita sudah membahas sampai nomor 14 di video sebelumnya. Silahkan bagi yang belum melihat bisa dilihat di video EduFit. Nomor 15. Jika salah satu akar persamaan ini adalah 3, maka akar lainnya adalah titik-titik. Kalau mau dicoba silahkan dipending videonya kemudian dicoba dikerjakan. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Yuk kita bahas salah satu akar. Salah satu berarti akarnya ada berapa? Karena persamaan kuadrat berarti akarnya ada 2. Ya, salah satu akar yang namanya akar itu berarti huruf X ya, karena ini variabelnya X. Berarti salah satu akarnya adalah 3, berarti 3. Berarti artinya X-nya itu adalah 3. Oke, kembalikan saja ke sininya. Kita cari nilai C-nya dulu. Karena kalau langsung difaktorkan kan belum bisa karena masih ada huruf C. Ya, sekarang X-nya kita ganti 3, kemudian kita masukkan atau kita substitusi atau kita ganti X-nya ini dengan angka 3. Oke, langsung sini ya. 3 kuadrat langsung ya, 9 ditambah dengan 4 kali 3. Berarti 12 ditambah dengan C sama dengan 0. 9 tambah 12 itu 21. Berarti C sama dengan 21. Kalau pindah ruas jadinya min 21. Sehingga persamaan kuadratnya, ini C-nya kita ganti dengan negatif 21 ya. Jadinya adalah X kuadrat plus 4X min 21 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadratnya. Nah, untuk mencari akar itu salah satu caranya yaitu dengan cara memfaktorkan. Bagi yang belum bisa memfaktorkan, silahkan dilihat cara memfaktorkan di video EduFit ya. Ada caranya, silahkan. Atau kita langsung saja kita bahas di sini ya. Karena di sini salah satu akarnya adalah X-nya sama dengan 3, berarti pasti ada unsur X min 3. Pasti. Karena di sini nanti adalah X-nya sama dengan lawannya dari min 3 adalah 3. Kalau X-nya saya ganti 3, 3 kurangi 3 kan 0. 0 kali berapapun kan nanti hasilnya akan sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau di sini min 3, maka X-nya itu adalah 3. Nah, di sini itu angkanya adalah negatif 21. Negatif 3 kali berapa biar hasilnya negatif 21. Ya, jadi plus 7 ya. Oke, kita selesaikan dulu. X kali apa? X kuadrat, yang depan adalah X. X kali X adalah X kuadrat. Kemudian min 3 kali berapa? Hasilnya min 21, yaitu plus ya. Negatif kali positif hasilnya negatif. Plus 7. Oke, kalau begitu X-nya sama dengan ke lawannya plus 7 itu berarti negatif 7. Berarti akar-akarnya itu adalah 3 dan negatif 7. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 16. Nilai diskriminan dari persamaan ini adalah titik-titik. Dicoba dulu. Oke, kalau sudah kita bahas, diskriminan itu rumusnya apa? Diskriminan itu simbolnya huruf D besar ya. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Di depan X kuadrat itu namanya adalah A, di depan X namanya B, yang sendirian namanya C, konstanta ya. Kalau nggak ada angkanya di sini artinya 1, berarti A-nya 1, B-nya 4, C-nya 5. Tinggal masukkan ke rumusnya. B-nya kita ganti angka 4, berarti 4 kuadrat dikurangi dengan 4 kali A. A-nya adalah 1, dikasih kurung juga boleh ya. 4 kali 1 kali C. C-nya adalah 5. Berarti sama dengan 4 kuadrat. Nilainya 16. Dikurangi 4 kali 1 kali 5. 20 ya. 20. Sama dengan 16 kurangi 20. Negatif 4. Oke, jawabannya adalah B. Jring.
Lanjut guys, nomor 17. Persamaan kuadrat ruwet mempunyai himpunan penyelesaian sama dengan yang mana? Dicoba dulu. Oke, sudah ketemu jawabannya pastinya ya. Persamaan kuadrat, mana persamaan kuadrat? Ini belum membentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kita bentuk dulu menjadi bentuk persamaan kuadrat. Caranya yaitu dengan cara dikali silang. Ini kan X min 3 itu sama halnya dengan X min 3 per 1. Ya, kemudian kali silang. X min 3 kali X plus 1. Kita kalikan. X kali X nilainya adalah X kuadrat. Kemudian X kali plus 1 berarti nilainya adalah X. Kemudian min 3 kali X adalah min 3X. Kemudian min 3 kali plus 1 berarti min 3. Sama dengan 1 kali 32 nilainya adalah 32. Kita hitung dulu yang X-nya ini. Berarti yang ini adalah X kuadrat. X dikurangi 3X jadinya min 2X. Kemudian 32 kalau pindah luas jadinya minus 32. Di sini sudah ada min 3. Jadinya min 32 min 3. Berarti jadinya min 35. Sama dengan 0 karena sudah pindah. Selanjutnya difaktorkan. Oke, difaktorkan ya. Buat 2 kurung sama dengan 0. X kuadrat itu berarti X kali X. Angka berapakah jika dikalikan hasilnya 35 tapi selisihnya 2? Karena di pilihan ganda itu hanya ada angka 7 dan 5. Pastinya 7 dan 5. Nah, sekarang di sini yang diminta negatif 2. Biar nilainya negatif, maka yang angka yang besar pastinya negatif, yang kecil pastinya positif. Coba kita cek. Kalau dijumlahkan, min 7 tambah 5 nilainya min 2. Ya, jadi cocok ya kalau dijumlahkan yang tengah-tengah. Kalau dikalikan hasilnya yang belakang. Min 7 kali 5, min 35. Berarti pas ya. Kalau begitu X-nya sama dengan lawannya min 7 berarti 7. Atau X-nya sama dengan lawannya plus 5 berarti min 5. Berarti akar-akarnya adalah min 5 atau 7. 7 atau min 5. Jawabannya jring. Nomor 18. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat ini nilai dari 1/X1 plus 1/X2 adalah titik-titik. Yo guys, dicoba dulu ya. Sudah ketemu ya jawabannya? Ya, ada yang belum ketemu jawabannya? Kita bahas. Ini kalau difaktorkan bisa tidak untuk mencari X1 dan X2-nya? Ternyata kalau difaktorkan susah. Susah ini, tinggalkan saja pemfaktoran. Maka bisa dicari dengan cara rumus kuadratik ya. Agak panjang juga. Wah, kalau begitu gimana nih? Ya sudah, kita pakai cara yang lain saja. Cara yang lain adalah, ingat ya, AX kuadrat plus BX plus C ini adalah persamaan kuadrat. Itu biasanya mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, akar-akarnya ini kalau dijumlahkan, rumusnya ada. Itu apa rumusnya? Iya, min B per A. Kemudian kalau dikalikan, X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. BACA, baca. Ada minnya, membaca. Nah, cara menghafalkan seperti itu kira-kira ya. Membaca rumusnya. Yang pertama dijumlahkan, yang kedua dikalikan. Jadi akar-akarnya kalau dijumlahkan rumusnya ini, kalau dikalikan rumusnya ini. Nah, di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah 6, C-nya adalah 1. Akar-akarnya kalau dijumlahkan, kita nggak tahu akarnya X1-nya berapa, X2-nya berapa, tapi yang jelas kalau dijumlahkan itu rumusnya adalah min B per A. Berarti min 6 per 3. Ya, berarti min 6 per 3. Berarti nilainya adalah min 2. Itu kalau dijumlahkan. Kemudian yang kedua, akarnya ini kalau dikalikan rumusnya adalah C per A. C-nya adalah 1, A-nya 3. Berarti 1 per 3. Berarti sama dengan, ya tetap sepertiga ya. Udah. Berarti angkanya adalah min 2 kalau dijumlahkan. Kalau dikalikan adalah sepertiga. Apa hubungannya dengan yang ditanyakan? Yang ditanyakan ini adalah 1/X1 ditambah 1/X2. Nah, ini kan menjumlahkan pecahan. Syaratnya penyebut harus sama kan? Karena ini tidak sama, maka boleh kita kalikan silang. Ya. 1 kali X2 berarti X2 ditambah
dengan 1 kali X1 berarti X1 dibagi dengan penyebutnya dikalikan X1 kali X2 sama dengan, nah di sini X1 tambah X2 sama X2 tambah X1 kan sama ya, nilainya berapa? Min 2, berarti X2 tambah X1 nilainya adalah min 2 per X1 kali X2 nilainya adalah sepertiga per sepertiga sama dengan nilainya negatif, jauh kali jauh, 2 kali 3 6. Sudah, jawabannya adalah negatif 6. Jling. Lanjut, nomor 19. Persamaan ini jika diubah ke bentuk kuadrat sempurna menjadi apa? Oke, mau dicoba silahkan. Ya, sudah ketemu jawabannya pastinya ya. Persamaan kuadrat ini akan dibawa ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Langkah yang pertama yaitu pastikan di depan X kuadrat itu angkanya adalah 1 atau tidak ada angkanya. Di sini ada angkanya 3 kan, berarti tidak bisa kalau langsung mau dibuat kuadrat sempurna. Syaratnya berarti harus dibuat menjadi 1. Nah, 3 biar jadi 1 ini pastinya harus dibagi 3. Ya, tapi jangan hanya 3 saja, yang depan saja yang bagi 3 ya. Semuanya harus dibagi 3 biar adil. Semua suku dibagi 3. Ya, ini suku. Jadi semua sukunya dibagi 3 ya. Sekarang persamaan kuadratnya menjadi 3 bagi 3, tinggal 1, nggak usah ditulis, langsung saja X kuadrat, kemudian dikurangi dengan 3 per 3, 1, X berarti X saja, min 7 per 3, biarkan saja, min 7 per 3, nggak usah pakai koma-koma ya. Sama dengan 0 per 3 nilainya adalah 0. Nah, persamaan kuadratnya sudah berubah seperti ini ya. Di depan X kuadratnya sekarang sudah tidak ada angkanya atau 1. Langkah selanjutnya adalah pindahkan konstantanya ke ruas kanan. Ya, berarti X kuadrat min X-nya tetap di ruas kiri. Kemudian sama dengan konstantanya. Min 7 per 3 kalau pindah ruas negatif jadi positif. 7 per 3. Oke. Langkah selanjutnya adalah masing-masing ruas ditambah dengan setengah dari koefisien X kemudian dikuadratkan. Koefisien X-nya kan di sini 1. Setengahnya 1 berarti ya setengah. Ya, kemudian dikuadratkan, kedua ruas dikuadratkan ya, sama ya, ruas kiri ruas kanan masing-masing ditambah dengan setengah dari koefisien X kemudian dikuadratkan. Paham ya? Lanjut, kalau sudah seperti ini kemudian kita tulis yang depan itu jadinya atau ruas kiri itu adalah 1 karena di sini negatif berarti negatif setengah kuadrat. Ya, ini kalau dijabarkan nanti jadinya adalah X kuadrat min X plus setengah kuadrat. Ini sudah terbentuk dalam kuadrat sempurna seperti ini. Kemudian kita tinggal uraikan yang belakang saja, berarti 7 per 3 ditambah setengah pangkat 2. 1 kuadrat nilainya 1, 2 kuadrat nilainya 4. 7 per 3 ditambah 1/4 berarti samakan penyebutnya ya. Caranya seperti yang tadi, disilangkan 7 kali 4 28 ditambah dengan 3 kali 1 nilainya 3 dibagi 3 kali 4 12 berarti sama dengan 28 ditambah 3 31 per 12 berarti bentuk kuadrat sempurnanya itu adalah X min setengah kuadrat sama dengan 31 per 12. Jawabannya adalah jling. Oke guys, lanjut ke nomor 20. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat min 4X min 45 sama dengan 0 dan X1 lebih besar dari X2, maka nilai dari 2X1 min 3X2 adalah titik-titik. Dicoba. Ya, kita bahas. Di sini ada X1 dan X2 itu akar-akarnya. Kalau ada tanda seperti ini, ada tanda lebih dari atau kurang dari, sudah pasti persamaan kuadrat ini bisa difaktorkan ya. Buat 2 kurung sama dengan 0, kemudian X kuadrat itu adalah X kali X, angka berapakah jika dikalikan hasilnya negatif 45, tapi kalau dijumlahkan atau dikurangi nilainya adalah negatif 4. Ya, pastinya 9 kali 5. Iya kan? Karena di sini negatif ya, maka yang besar pasti negatif, yang kecil pasti positif.
negatif 9 tambah 5 nilainya negatif 4. Negatif 9 kali 5 nilainya adalah negatif 45 ya. Kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah, kalau dikalikan hasilnya yang belakang. Maka nilai X-nya sama dengan lawan dari negatif 9 adalah positif 9. Atau X-nya sama dengan lawannya plus 5 berarti min 5. Oke, kalau begitu sudah ketemu X1 dan X2-nya. Katanya X1-nya lebih besar dari X2, berarti yang X1 yang 9 atau min 5. Iya, oke. Berarti ini adalah X1 karena X1-nya harus lebih besar, berarti min 5-nya adalah pastinya X2. Nah, kita kembalikan ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah ini. Berapakah nilai dari 2X1? Berarti 2 kali X1-nya nilainya 9. Dikurangi 3 kali X2-nya nilainya adalah min 5. Kita kalikan 2 kali 9, 18. Negatif 3 kali negatif 5 berarti positif 15. Nilainya sama dengan 33. Oke. Jring. Lanjut guys, nomor 21. Dua bilangan cacah ganjil berurutan masing-masing adalah P dan Q. Jika PQ sama dengan 143, maka nilai dari dalam kurung P tambah Q kuadrat sama dengan titik-titik. Mau dicoba silahkan. Ya, sekarang kita bahas ya. Ini paling tidak ada dua cara. Cara yang pertama dengan konsep persamaan kuadrat, cara yang kedua tidak pakai itu. Nah, karena ini materinya persamaan kuadrat, maka Edufit bahas dengan konsep persamaan kuadrat saja ya. Ya, yang pertama adalah bilangan cacah. Cacah itu berarti sudah pasti positif ya. Ganjil. Berurutan. Berarti kalau misalkan ya, 3 sama berapa? 5 ya. Ini namanya bilangan cacah berurutan. Nah, ini selisihnya berapa? Selisihnya 2. Dengan 5 dengan 7 selisihnya 2. Masing-masing selisihnya 2 semua ya. Bilangan cacah berurutan itu. Nah, langkah yang pertama bisa mencoba-coba ya. Jadi bisa mencoba-coba. Angka berapakah jika dikalikan hasilnya 143 tapi bilangannya itu adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil ya, betul ya. Jadi mungkin enggak ini kalau dikalikan hasilnya 143? Tidak mungkin. Mungkin enggak ini dikalikan 143? Tidak mungkin. Lanjut lagi 11, 13 dan seterusnya ya, 15. 9 kali 11 apakah 143? Tidak mungkin. Apakah ini mungkin? 11 kali 13. Kalau perkalian dengan 11 kan istimewa ya. Tinggal dijumlahkan aja. 3 tambah 1, 4. Berarti 143. Cocok. Berarti kalau begitu jawabannya adalah angkanya pastinya ini dengan ini. Ya. Tapi kita cek dengan konsep persamaan kuadrat. Ya. Konsep persamaan kuadrat itu begini. Bilangan cacah itu misalkan adalah P dan Q ya. Maka selisihnya atau P dikurangi Q itu selisihnya adalah 2. Atau kalau boleh ditulis dalam bentuk P, berarti P sama dengan min Q-nya pindah ruas jadinya Q plus 2. Ini yang pertama. Yang kedua, diketahui bahwa PQ itu nilainya sama dengan 143. Kemudian kita substitusikan, P-nya kita ganti dengan Q plus 2. Berarti P-nya kita ganti dengan Q plus 2. Kemudian dikali Q sama dengan 143. Kemudian kita kalikan ya, Q kali Q nilainya adalah Q kuadrat plus 2 kali Q berarti 2Q. Kemudian pindah ruas jadinya min 143 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan sama dengan 0. Yuk, Q kuadrat itu berarti adalah Q kali Q. Angka berapakah jika dikalikan hasilnya negatif 143 tapi selisihnya 2. Ya, karena tadi sudah tahu ya. Berarti pastinya di sini adalah 13 dan 11. Karena di depan variabelnya Q itu adalah positif 2, maka yang besar adalah yang positif, yang kecil adalah yang negatif. Karena kalau dikalikan hasilnya negatif ya. Dikalikan hasilnya negatif 143, kalau dijumlahkan hasilnya plus 2Q. Oke, kalau begitu berarti Q yang pertama sama dengan lawan negatif, lawannya plus itu adalah negatif 13, kemudian Q yang ini adalah lawannya negatif 11 berarti 11. Karena yang diminta itu adalah bilangan cacah itu berarti yang positif ya. Maka yang ini tidak dipakai. Berarti
Q-nya ketemu sama dengan 11. Kalau Q-nya 11 berarti P-nya berapa? Kita kembalikan ke sini. Berarti P sama dengan Q-nya diganti angka 11. Berarti 11 ditambah 2. Berarti P-nya sama dengan 13. Ternyata benar ya. Ya, P dan Q-nya adalah angka 11 dan 13. Dan yang ditanyakan adalah ini. P tambah Q. P-nya adalah 13 ditambah dengan Q. Q-nya 11 kemudian dikuadratkan. Berarti nilainya sama dengan 11 tambah 13 yaitu 24 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Nilainya adalah 16, nyimpan 1. 2 kali 4 8 kali 2. 16 tambah 1 17, nyimpan 1. 2 kuadrat 4 tambah 1 berarti 5. Oke, jawabannya adalah jling. Masih bersama Edufit, kita lanjut ke nomor 22. Diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah 7 dan 2. 2 dan 7 dibalik. Persamaan kuadrat yang dimaksud adalah bagaimana? Mana jawabannya? Ya, kita bahas. Persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, ya, ini rumus dulu ya. PK persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka RMS-nya, rumusnya adalah X kuadrat, ya, kemudian min X1 plus X2X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Ini adalah rumus PK jika akar-akarnya adalah X1 dan X2. Jadi yang pertama, akar-akar ini dijumlahkan. Kalau dijumlahkan itu nanti akan sebagai koefisien X, kalau dikalikan nanti sebagai konstanta, ya kan? Jadi kalau dikalikan hasilnya yang belakang, kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah gitu kan? Kalau dikalikan hasilnya belakang, kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah. Tapi diingat ini rumusnya min ya, plus min plus. Oke. Nah, di situ persamaan kuadrat itu adalah akarnya yang pertama 2, yang kedua adalah 7. Maka sesuai rumus PK, rumusnya adalah X kuadrat min. Kemudian buka kurung, dijumlahkan. Berarti 2 tambah 7, nilainya adalah 9. X ditambah dengan 2 kali 7. Kalau mau ditulis dulu ya nggak apa-apa. 2 kali 7 sama dengan 0. Berarti jadinya adalah X kuadrat min 9X plus 14 sama dengan 0. Oke, kita tinggal melihat jawabannya yang mana. Iya, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah set sheet. Ya, sesuai dengan ini X kuadrat min 9X plus 14. Ya, jawabannya adalah yang D. 23. Hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat ini adalah yang mana? Tadi sudah ada rumusnya ya, masih ingat ya? Oke, langsung kita bahas saja. Akar-akarnya itu tadi kalau dijumlahkan akarnya X1 tambah X2 rumusnya. X1 tambah X2 rumusnya adalah min P per A. Membaca tadi rumusnya kan? Karena yang ditanyakan di sini adalah penjumlahan. Berarti ini yang plus akar-akar. Akarnya misalkan X1, X2. Berarti di sini nilai X1 dan X2-nya kalau dijumlahkan rumusnya min P per A. Berarti min P. B-nya adalah negatif 15. Berarti negatif 15 per A. A-nya nilainya 3. Negatif-negatif jadinya positif. 15 bagi 3 yaitu 5. Ya, jawabannya B. Lanjut, nomor 24. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya merupakan lawan dari akar-akar persamaan ini adalah titik-titik. Oke, jawabannya yang mana? Yuk kita bahas ya. Jadi di sini ada persamaan kuadratnya yang baru. Berarti ada yang lama ya. Yang lama itu ya ini yang lama. Tapi yang baru itu akar-akarnya lawan. Lawan dari yang lama ini. Berarti persamaan kuadrat yang baru itu seperti apa? Ada cara cepatnya ya. Edufit berikan trik cepatnya. Tinggal melihat koefisien X, yaitu di sini ada angka berapa? Min 5. Ini tinggal diganti saja, tinggal dilawan. Lawan. Ya. Berarti yang depan tetap 3X kuadrat. Lawannya min 5 yaitu plus 5. Lawannya negatif itu positif ya. 5-nya biarkan saja, hanya diganti tandanya. Negatif jadi positif. Kalau positif ya jadi negatif ya. Kemudian min 4-nya tetap min 4 sama dengan 0.
Sudah selesai ya, tinggal menyesuaikan dengan pilihan ganda. Ternyata koefisien konstantanya pindah ruas ya, 4-nya di ruas kanan. Berarti jadinya adalah 3x kuadrat plus 5x sama dengan min 4 pindah ruas jadinya 4. Ya, jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya. Ini dengan cara cepat. Kalau dengan cara biasa bagaimana? Dengan cara lambat. Kalau dengan cara biasa berarti kita harus menggunakan rumus ya. Oke lah, kita bahas cara biasa ya, biar nanti jelas. Ya, dengan cara biasa itu berarti persamaan kuadrat itu kan akarnya X1 dan X2 awalnya kan. Kemudian persamaan kuadrat baru kita sebut dengan PKB ya, persamaan kuadrat baru. Akarnya adalah lawan. Nah, lawannya dari X1. Lawan itu berarti negatif jadi positif, positif jadi negatif. Ini jadinya kalau sebelumnya X1 jadinya min X1, itu namanya lawannya. Kemudian kalau sebelumnya itu X2 berarti jadinya min X2, ini lawannya. Nah, yang namanya persamaan kuadrat itu kan syaratnya yang pertama akarnya dijumlahkan ya, berarti yang pertama dijumlahkan dulu akarnya. Kalau dijumlahkan berarti ini jadinya min X1 ditambah dengan min X2. Karena masing-masing ada minnya, berarti kita minnya keluarkan saja. Kemudian X1 tambah X2. Sama kan? Min X1 ditambah min X2. Oke, sama. Berarti nilainya sama dengan min. Nah, X1 plus X2 itu kita cari dari sini ya. Masih ingat tadi rumusnya ya. Ini yang tadi biarkan saja ya, cara yang pertama. Ini cara yang kedua ya. Rumusnya tadi X1 tambah X2 rumusnya adalah min B per A. Min B berarti min 5. Min 5 per A-nya 3. Berarti negatif-negatif jadinya positif ya. 5 per 3. Berarti kalau dijumlahkan nilainya adalah 5 per 3, berarti di sini adalah 5 per 3. Oke, yang kedua yaitu dikalikan. Ya, kalau dikalikan jadinya min X1 kali min X2. Berarti nilainya sama dengan negatif kali negatif kan positif. Berarti nilainya ini tetap X1 kali X2. Padahal X1 kali X2 nilai di sini diambil dari sini juga. X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. C-nya adalah min 4. Berarti min 4 per 3. Itu adalah X1 kali X2. Berarti di sini diganti dengan 4 min 4 per 3. Ya, angka-angkanya sudah kita dapatkan. Berarti kita kembalikan ke rumus. Rumusnya tadi apa? X kuadrat min X1 tambah X2X ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Ini rumusnya kan. Nah, sekarang kita terapkan di sini jadinya X kuadrat min X1 tambah X2 itu nilainya di sini min 5 per 3. Berarti min 5 per 3X ditambah dengan X1 kali X2 nilainya adalah min 4 per 3 sama dengan 0. Masing-masing dikalikan dengan 3 biar tidak ada pecahan ya. Masing-masing suku. Berarti ini jadinya 3X kuadrat. Negatif-negatif jadinya positif 5X. Karena ini dikalikan 3 hilang 3-nya ya. Ditambah dengan ini kali 3, berarti tinggal negatif saja ini. Negatif 4 sama dengan 0. Sama nggak dengan yang ini? 3x kuadrat plus 5x min 4 sama dengan 0. Sama kan? Kalau kita pindah ruas jadinya 3x kuadrat plus 5x sama dengan 4. Nah, ini cara biasa, agak panjang ya. Kalau sudah paham, maka mau pakai cara panjang, pakai cara pendek, tidak masalah. Lanjut ke nomor 25. Persamaan yang akar-akarnya 4 lebihnya dari akar-akar persamaan ini adalah titik-titik. Yuk kita bahas ya. Akar-akar persamaan kuadrat seperti yang tadi sebenarnya ya, kalau pakai dengan cara biasa itu berarti ini ada PK, persamaan kuadrat itu akar-akarnya adalah X1 dan X2. Ini yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya lebih 4 lebihnya dari akar-akar persamaan ini. Berarti persamaan kuadrat itu adalah persamaan kuadrat yang baru ya, PKB. Yaitu akarnya 4 lebihnya. Kalau tadinya itu adalah X1 berarti sekarang yang ditanyakan X1 plus 4. Karena 4 lebihnya. Kemudian yang ini juga sama, X1, X2 plus 4. Ini adalah akar-akarnya 4 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Ya, kemudian caranya kedua ini, yang pertama dijumlahkan, yang kedua dikalikan dengan cara biasa seperti yang tadi ya.
Tapi kali ini Eduvita akan berikan cara cepatnya. Nah, cara cepatnya adalah begini. X kuadrat, kita tulis dulu persamaan kuadratnya ya. X kuadrat min X min 15 sama dengan 0. Caranya, di sini ada 4 lebihnya. Berarti kuncinya, kalau di sini 4 lebihnya, berarti posisi X ini kita ganti. X kuadrat, kita kasih kurung ya. X-nya kita kasih kurung. Min 15 sama dengan 0. Posisi X-nya ini kita modifikasi ya. Kalau ini 4 lebihnya berarti jadinya di sini adalah lebih. Itu bukan tambah tapi lawannya lebih. Berarti dikurangi. Berarti X min 4. Kemudian di sini X min 4. Jadi posisi X ini diganti dengan lawannya dari 4 lebihnya. Berarti 4 kurangnya jadinya X min 4 ya. Tapi kalau ada soal 4 kurangnya dari berarti jadinya X plus 4 ya. Jadinya kebalikannya ya, lawannya ya. Oke, kalau sudah kita uraikan, kita jabarkan. X min 4 kuadrat berarti sama dengan X kuadrat. Kemudian 2 kali min 4 kali X berarti min 8X. Kemudian min 4 kuadrat berarti 16. Min kali X berarti min X. Min kali min 4 berarti min jadinya plus 4. Min 15 sama dengan 0. Jadinya adalah X kuadrat. Min 8X min X berarti min 9X. 16 tambah 4. 20 kurang 5 berarti 20 kurang 15 berarti 5. Ya, berarti sama dengan 0. Sesuai dengan urutannya ya. Jadi jawabannya adalah persamaan kuadrat yang 4 lebihnya dari akar-akar ini adalah ini. Yaitu jawabannya yang D. Nah, nanti silahkan dicek dengan cara biasa. Ini yang pertama dijumlahkan. Hasilnya pastinya 9. Kemudian kalau dikalikan pastinya adalah 5. Cara biasa sama dengan cara nomor 24. Silahkan dicoba dikerjakan. Oke guys, kita lanjut ke nomor 26. Sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x min 16 adalah. Sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bedanya dengan persamaan kuadrat itu kalau fungsi itu ada tanda fx-nya. Sedangkan kalau persamaan kuadrat itu sama dengan 0. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya apa? Sumbu simetri itu adalah X ya, X-nya. X sama dengan min B per 2A. Ini adalah rumus dari sumbu simetri. Berarti X-nya sama dengan min B. A-nya ini, A-nya berarti 1 kalau nggak ada angkanya. B-nya adalah min 6, C-nya adalah min 16. Min B yang diminta, min B, B-nya adalah min 6. Berarti di sini min 6 dibagi dengan 2A. 2 kali A, A-nya adalah 1. Berarti sama dengan negatif-negatif jadinya positif. 6, 2 kali 1 nilainya 2. 6 bagi 2, 3. Ya, berarti X-nya sama dengan 3. Jawabannya yang A. 27. Nilai optimum dan jenisnya dari fungsi kuadrat ini adalah titik-titik. Nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Ya, jadi ada maksimum, ada minimum. Nah, dilihat dari jenisnya itu maksimum atau minimum ini. Kita selesaikan dulu ya. Ini masih belum dalam bentuk fungsi kuadrat yang umum ya. Kita umumkan dulu. Berarti Y sama dengan negatif 2. Ini kita kuadratkan ya. Jadinya adalah X kuadrat, kemudian 2 kali min 3 kali X berarti min 6X, kemudian min 3 kuadrat jadinya plus 9. Tutup kurung, kemudian dikurangi dengan 4. Ini hasil kuadratnya adalah yang ini ya, di dalam kurung. Kemudian masing-masing dikalikan dengan negatif 2 ya. Berarti negatif 2X kuadrat, negatif 2 kali negatif 6 jadinya plus 12X, kemudian negatif 2 kali plus 9 berarti negatif 18, negatif 4-nya tetap ngikut ya. Jadinya min 2x kuadrat, kemudian plus 12x, min kita jumlahkan jadinya min 22. Jadi ini adalah rumus fungsinya atau Y sama dengan ini. Jadi fungsi itu bisa disimbolkan dengan Y atau fx ya. Jadi rumus fungsinya, bentuk fungsi umumnya sudah ada. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai optimum dan jenisnya. Nah, dilihat dari koefisien X kuadrat. Jika di depan X kuadrat itu nilainya negatif, maka artinya dia mempunyai nilai maksimum. Jadi kalau negatif malah dia nilai maksimum.
Karena sebenarnya begini, fungsi kuadrat itu kalau A-nya positif, dia akan membuka ke atas dan dia mempunyai nilai minimum. Kalau A-nya negatif, grafiknya membuka ke bawah, maka dia mempunyai nilai maksimum gitu ya. Kalau di depan X kuadrat itu min, malah justru dia mempunyai nilai maksimum. Berarti yang minimum ini jelas salah. Jawabannya di antara A dan B. Nah, Y-nya atau nilai optimumnya nilainya berapa? Optimum itu sama dengan Y ya. Rumusnya nilai optimum itu rumusnya adalah Y sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Ini adalah rumus untuk mencari nilai maksimum atau minimum. Ya, nilai optimum. Berarti Y sama dengan kita masukkan angkanya, B-nya di sini sudah ada ya. A-nya min 2, B-nya 12, C-nya min 22. Kita masukkan ke rumusnya. Berarti B kuadrat, berarti B-nya adalah 12. 12 kuadrat, kemudian dikurangi 4 kali A. A-nya adalah min 2, kemudian kali C. C-nya min 22. Dibagi dengan min 4A. A-nya adalah min 2. Berarti nilainya sama dengan 12 kuadrat itu 144. Negatif kali negatif kali negatif hasilnya negatif ya. 4 kali 2, 8. 8 kali 22, 176. Dibagi dengan negatif 4 kali negatif 2 berarti 8. Nilainya akan sama dengan besar negatifnya berarti nilainya negatif. Kemudian 176 dikurangi 144 itu 32/8. Berarti nilainya sama dengan negatif 4. Jadi dia merupakan nilai maksimum dengan nilai maksimumnya itu adalah min 4. Ya, jawabannya adalah yang B. 28. Bila fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 6X min M mempunyai nilai minimum 4, maka nilai M-nya adalah... Oke, langsung kita bahas ya. Nilai minimumnya adalah 4. Nilai minimum itu berarti Y. Berarti Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Tapi Y di sini tidak sembarang Y ya. Karena di sini nilai positif di depan X kuadrat itu positif, berarti dia mempunyai nilai minimum ya. Jadi minimumnya itu adalah 4. Karena dia minimum berarti rumusnya adalah apa? Ya, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A, nilainya sama dengan 4. Jadi nilai minimumnya ini adalah 4 gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, C-nya adalah min M. B-nya 6 berarti jadinya adalah 6 kuadrat min 4 kali A. A-nya adalah 1, C-nya adalah min M. Dibagi dengan min 4 kali A. A-nya adalah 1, nilainya sama dengan 4. Oke, 6 kuadrat nilainya adalah 36, kemudian negatif 4 kali negatif M berarti hasilnya positif ya, 4M sama dengan, ini kali silang saja, negatif 4 kali 1, negatif 4 kali 4 berarti negatif 16. Kalau begitu 4M sama dengan negatif 16, ini kita pindah ruas, jadinya positif menjadi negatif 36. Maka 4M sama dengan, kita jumlahkan ya karena negatif semua. Ini bukan perkalian tapi penjumlahan angka negatif. Jadi negatifnya semakin besar, yaitu 6 tambah 6 itu 12, simpan 1, berarti 52. Maka M-nya sama dengan negatif 52 bagi 4, berarti 13. Oke, yang ditanyakan kan jawaban nilai dari M ya, berarti M-nya sama dengan min 13. Nomor 29. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada titik koordinat 4,0 dan min 3,0 serta melalui titik koordinat 2, min 10 adalah titik-titik. Jawabannya yang mana? Dicoba dikerjakan. Ya, oke, kalau sudah kita bahas ya, yang ditanya adalah persamaan grafik fungsi kuadrat. Persamaan grafik fungsi kuadrat itu ada rumusnya ya. Jika di sini diketahui memotong sumbu X, maka rumus fungsi, karena di sini dalam fx berarti rumusnya adalah fx sama dengan a x min x1 kemudian x min x2. X1 dan X2 itu adalah akar-akarnya ya. Jadi akar-akarnya atau memotongnya di titik X-nya itu. Ini adalah memotongnya pada koordinat titik 4,0 dan min 3,0 berarti yang depan itu adalah X ya. X.
XY. Tapi ini adalah X yang pertama, ini adalah X yang kedua. Gitu ya. Selanjutnya kita substitusikan langsung, berarti fx sama dengan A itu adalah angka yang nanti akan kita cari. Tapi yang penting kita masukkan dulu X1, Y1, X1 dan X2-nya ya. Dikurangi dengan X-nya tetap X, dikurangi dengan X1-nya diganti dengan angka 4, kemudian X-nya tetap X, dikurangi dengan X2-nya kita ganti dengan negatif 3. Negatif jadinya positif 3. Nah, ini sebenarnya udah mau jadi ya. Cuman kita harus mencari nilai A-nya berapa. Nah, untuk mencari nilai A, kita pakai bantuan yang sudah diketahui ini. Ini artinya adalah X, Y. Nah, Y itu sama dengan Fx, Y itu sama dengan Fx. Berarti Fx-nya diganti dengan berapa ini? Negatif 10. Berarti Fx-nya diganti dengan negatif 10. Sama dengan A-nya kita ganti. Oh, A-nya tetap ya, karena yang mau dicari adalah A. Kemudian X-nya kita ganti angka berapa? 2. 2 dikurangi 4. Kemudian di sini 2 ditambah 3. Ya, ngambilnya dari sini ya, masuk ke sana ya. Jadinya adalah negatif 10 sama dengan A negatif 2 kurangi 4 itu berarti negatif 2 ya. Negatif 2 kemudian 5. Jadinya di sini negatif 10 sama dengan min 2 kali 5 adalah min 10, berarti min 10A. Kalau begitu A-nya sama dengan min 10 bagi min 10, nilainya 1. Kalau A-nya sudah ketemu 1, kita kembalikan lagi ke sini. Sehingga hasil akhirnya Fx sama dengan A-nya diganti dengan 1, kemudian X min 4, X plus 3. Nah, ini adalah fungsi kuadratnya. Tapi ternyata di sini nggak ada kurungnya, berarti kita kalikan ya. Berarti jadinya ini karena 1 nggak ngefek ya, kita kalikan saja. Depan kali depan nilainya adalah X kuadrat, kemudian kalau dijumlahkan yang tengah-tengah ya, min 4 plus 3 berarti jadinya min 1X. Min 4 kali plus 3 berarti min 12. Berarti fungsinya adalah ini, X kuadrat min X min 12. Ya, kalau begitu jawabannya tidak ada ya, berarti jawabannya yang E saja ya. Fx sama dengan X kuadrat min X min 12 ya, jawabannya adalah yang E. Nomor 30, nomor terakhir ya. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat min 2,0 dan memiliki titik puncak pada koordinat 2,16 adalah titik-titik. Ya, kita bahas. Kalau yang tadi diketahui titik potong terhadap sumbu X itu di 2 titik. Ini hanya di 1 titik saja, yaitu titik min 2,0. Maka tidak bisa pakai rumus yang tadi. Di sini diketahui titik puncak. Nah, kalau yang diketahui titik puncak, maka bisa dicari. Misalkan titik puncaknya itu adalah P, Q, ya. Kalau titik puncaknya P, Q, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan A X min P kuadrat plus Q. Ini rumusnya. Oke. Kemudian di soal diketahui bahwa puncaknya itu adalah 2,16. Berarti ini adalah P, yang ini adalah Q. Ya, kalau ada titik puncak 2,16 berarti kita masukkan ke sini, jadinya adalah Fx sama dengan A-nya nanti kita cari angkanya, X-nya tetap, P-nya kita ganti angka berapa? 2. Berarti min 2, rumusnya min ya, kemudian kuadrat plus Q. Q-nya min 16, berarti ditambah dengan min 16 atau min 16 saja. Oke, ini hampir selesai ya. Kita sekarang mencari nilai A-nya. Nilai A-nya dicari dari bantuan yang titik ini ya. Ini artinya adalah X, Y. X-nya min 2, Y-nya 0. Kita substitusikan ke sini. Y itu sama dengan Fx, berarti Fx-nya diganti dengan 0. Sama dengan A-nya tetap. X-nya kita ganti dengan min 2. Min 2-nya tetap. Pangkat 2-nya tetap, min 16-nya tetap. Ya, berarti min 16-nya ini saya pindah ruas. Jadinya 16 sama dengan A kali min 2, min 2, min 4. Min 4 kuadrat jadinya 16. Kalau begitu A-nya sama dengan 16 bagi 16. Ya, nilainya 1. Kalau A-nya sudah ketemu 1, kita kembalikan ke sini. Sehingga persamaan fungsi kuadratnya sama dengan A-nya kita ganti angka 1. Kemudian X min 2 kuadrat min 16. Nah, sekarang kita tinggal uraikan yang ini ya. X min 2 kuadrat kalau diuraikan jadinya X kuadrat. 2 kali min 2 kali X berarti min 4X. Min 2 kuadrat adalah plus 4, kemudian min 16. Sehingga nilainya sama dengan X kuadrat min 4X min 12.
Jadi jawabannya adalah yang mana? X kuadrat min 4X min 12. Jawabannya yang D ya. Oke, sudah ada jawabannya. Baik teman-teman, sudah selesai kita bahas ya soal nomor 1 sampai dengan nomor 30 nih sebagai latihan dalam menghadapi soal PTS yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat belajar, see you.